Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nandawati, NPM 202200011, mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya, dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Dosen pengampu Ibu Umi Hartati, MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergolakan yang ada di Lebanon. Yang pertama yaitu pergolakan Lebanon. Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Bendera Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horizontal di atas dan di bawahnya. Karena keanekaragamannya, Lebanon menganut sebuah sistem politik yang dikenal sebagai konvensionalisme yang dimaksud untuk membagi-bagi kekuasaan sementara mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Sebelum Perang Saudara Lebanon 1975 sampai 1990, negara ini menikmati ketenangan dan kemakmuran yang relatif didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan. Dalam ekonomisnya serta agama asli penduduk Arab Lebanon ialah Kristen Marotin. Lebanon dianggap sebagai ibu kota perbankan di dunia Arab dan umumnya dianggap sebagai Swiss di Timur Tengah. Karena kekuatan finansialnya, Lebanon juga menarik banyak sekali wisatawan, hingga ibu kota Beirut dirujuk oleh banyak orang sebagai persisnya Timur Tengah. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis memperoleh mandat atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah untuk menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Lebanon. Prancis kemudian mendemokrasi wilayah Lebanon pada tahun 1920 dan memberikan kemerdekaannya pada tahun 1943. Sebagai pengetahuan, demokrasi adalah batas pemisah yang ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang atau bersengketa yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung. Dalam sejarahnya, Lebanon terjadi perang saudara pada tahun 1975 hingga tahun 1990 yang mengakibatkan 120.000 korban jiwa. Luas wilayah Lebanon adalah sebesar 10.400 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.229.794 jiwa. Mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab 95%. Negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab ini memiliki dua agama mayoritas, yaitu agama Islam yaitu sebesar 54% dan agama Kristen 40,5%. Lebanon merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduk sekitar 1,1% karena terjadi pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lain. Di sistem pemerintahan, Lebanon adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Presiden Lebanon dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional dengan masa jabatan 6 tahun, sedangkan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden atas konsultasi dengan Majelis Nasional. Di bidang perekonomian, Lebanon merupakan negara yang mengadopsi ekonomi pasar bebas dan tradisi komersial laissez-faire yang kuat. Pemerintah tidak membatasi investasi asing, namun iklim investasi kurang berkembang karena adanya korupsi, birokrasi
yang panjang, keputusan perizinan yang sewenang-wenang, prosedur kepembenaran yang rumit, pajak yang tinggi, tarif dan biaya yang tinggi, serta lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Meskipun demikian, Lebanon masih menikmati pertumbuhan ekonomi sekitar 1% hingga 2% di hampir setiap tahunnya 2011 sampai 2017. Di hubungan luar negeri, negara yang memiliki nama lengkap Republik Lebanon ini merupakan negara anggota PBB sejak tahun 1945 dan juga lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Lebanon juga merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab Leagus. Berikutnya yaitu proses berlangsungnya pergolakan di Lebanon. Perang saudara di Lebanon pada tahun 1975 berawal dari terjadinya usaha pembunuhan terhadap pemimpin Partai Falangis, Martonio Pierre Gemayel pada tanggal 13 April 1975 yang dilakukan oleh para gerilyawan Palestina. Pihak Falangis segera membalas dengan melakukan pembantaian terhadap sekelompok orang Palestina yang sedang berada di sebuah bus. Peristiwa itu dengan cepat berubah menjadi suatu perang besar antara anggota Kristen dan golongan Islam yang didukung oleh gerilyawan Palestina. Pemerintahan Sulaiman Franje, Presiden Lebanon pada tahun 1970 hingga 1976 tidak mampu melerai pihak-pihak yang berperang. Pada bulan Januari 1976, sebuah delegasi dari Suriah mencoba mengadakan perundingan dengan berbagai kelompok yang terlibat dalam peperangan. Tetapi mereka menemui kegagalan sebab rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh pihak-pihak yang berperang. Pertengahan 1976, yakini ketika pasukan Islam dan Palestina berada di ambang kemenangan, pasukan Suriah memasuki Lebanon untuk membantu golongan Kristen. Proses berlangsungnya pergolakan di Lebanon. Pemerintah Elias Sarkis, Presiden Lebanon 1976 sampai 1982, juga tidak mampu mengatasi perang saudara di Lebanon. Setelah mencoba untuk membangun kembali angkatan bersenjata Lebanon yang terpecah dan jalan melepaskan AB dari kepentingan pihak-pihak bertikai, tetapi usaha Sarkis tidak banyak membawa hasil. Situasi Lebanon pada periode Sarkis bahkan semakin tidak menentu. Pertempuran yang semula terjadi antara anggota Islam atau Palestina melawan golongan Kristen berkembang menjadi pertempuran antar kelompok, baik sesama Islam, sesama Kristen, Islam melawan Palestina, maupun sesama Palestina sendiri. Pada tahun 1979, semakin meningkatnya pertempuran tidak hanya melupakan pemerintahan pusat di Beirut, namun juga telah menghancurkan infrastruktur perekonomian Lebanon. Di kalangan rakyat tumbuh rasa pesimisme yang kuat akibat hancurnya ekonomi. Tidak sedikit orang-orang kaya di Lebanon meninggalkan negerinya. Awal tahun 1980-an ditandai oleh bermunculnya misili-misili bersenjata baru yang sebagian besar berafiliasi dengan negara-negara lain. Sebagian besar dari mereka merupakan pecahan dari kelompok-kelompok yang sudah ada. Kemudian, sejak tahun 1982, terjadi beberapa peristiwa penting yang sedikit mengubah peta politik Lebanon. Pada bulan Juli 1982,
pasukan Israel melancarkan ofensif ke Lebanon Selatan. Dengan bantuan misili SLA, mereka berhasil mengusir sebagian besar gerilyawan Palestina yang tergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dari wilayah Lebanon. Pada tanggal 14 September 1982, peristiwa Lebanon, Bashir Gemayel atau pengganti Eli Sarkis dibunuh oleh kawan-kawan politiknya yang juga berasal dari golongan Maronit. Berikut ini adalah gambar atau peristiwa yang ada di Lebanon. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.